Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rezekinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan sedikit mengomentari terkait organisasi yang bernama AHIBA. Dan kenapa saya tertarik untuk mengomentari soal AHIBA? Ya karena ada satu pertemuan orang-orang AHIBA yang terjadi di Kota Malang, entah terjadinya kapan, tapi saya berhasil menemukan videonya. Di situ salah satu pengurus AHIBA itu kemudian menjelaskan apa itu AHIBA dan tujuannya apa itu AHIBA. Hal yang menarik dan hal yang membuat saya ingin mengkritisi adalah bahwa dikatakan AHIBA di situ tidak hanya sekedar membentengi para ulama dan juga para habaib, tetapi juga mengokohkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah atau akidah Islam yang saat ini melemah. Nah, dari pernyataan itulah pokok penting yang nanti akan saya kritisi. Kemudian juga disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi AHIBA ini semata-mata untuk membahagiakan Rasulullah. Nah, ini saya agak ketawa soal kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi AHIBA. Kemudian tujuannya adalah dalam rangka membahagiakan Rasulullah. Emang Rasulullah itu cukup bahagia dengan kegiatan-kegiatan yang ada di dalam AHIBA. Sementara yang saya tahu, AHIBA itu kan identik dengan Habib Lutfi bin Yahya asal Pekalongan. Jadi munculnya AHIBA itu karena membesarnya organisasi PWILS. Nah, di situ kemudian Habib Lutfi bin Yahya ini menurut pencermatan saya adalah salah satu tokoh yang merasa ketakutan karena keyakinan masyarakat terhadap para Habibah Alawi ini menjadi melemah, hilang. Bahkan kehilangannya ini mencapai nominal persen yang tinggi. Dulu 90% warga Nahdlatul Ulama ini begitu menghormati, begitu meyakini bahwa orang-orang Balawi adalah dzurriyyah Rasulullah. Tapi setelah munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani dengan penelitiannya yang sangat jeli, maka ditemukan bahwa Balawi bukan keturunan Rasulullah, Arab saja bukan, apalagi keturunan Rasulullah. Kemudian diiringi dengan munculnya organisasi PWILS. Di situ adalah salah satu organisasi yang gencar mendeklarasikan bahwa Balawi bukan keturunan Rasulullah. Dari munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, kemudian munculnya organisasi PWILS yang baru lahir saja langsung menyebar di seluruh wilayah Indonesia. Ini menjadi kecemasan dan kepanikan untuk orang-orang Balawi karena dengan munculnya PWILS, dengan terpublikasikan tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, maka masyarakat yang dulu betul-betul meyakini bahwa Ba'alawi merupakan keturunan Rasulullah ini menjadi tercerahkan. Maka saat umat tercerahkan oleh tesis Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani, maka keyakinan menganggap bahwa Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah ini lambat laun pudar. Nah, dari pudarnya kepercayaan masyarakat terhadap klan Ba'alawi, maka seorang tokoh dari Ba'alawi yang bernama Habib Lutfi bin Yahya akhirnya mendirikan organisasi AHIBA yang artinya aliansi ya pecinta Habib dan
Wali Songo. Padahal tujuan Bib Lutfi bin Yahya ini hanya untuk melindungi klannya. Tapi jika Ahibah diartikan aliansi pecinta Habib saja, maka organisasi Ahibah tidak akan laku dijual. Maka sebagai langkah politik harus menggandeng Wali Songo, sehingga Ahibah artinya aliansi pecinta Habib dan Wali Songo. Jadi Wali Songo itu dibawa, digandeng itu dalam rangka agar nilai jual Ahibah di mata masyarakat itu laku dibeli. Andaikan kok Ahibah tidak menggandeng Wali Songo, maka nilai jual Ahibah itu sangat minim. Nah, kemudian ketika Ahibah disebut sebagai benteng ulama dan Wali Songo, sekaligus berdirinya Ahibah itu karena mencermati akidah Islam saat ini sudah melemah, sehingga muncullah Ahibah untuk menguatkan akidah Islam. Maka saya bingung dengan apa yang disampaikan oleh penceramah dari pengurus Ahibah. Nah, sebelum saya panjang lebar untuk mengomentari dari pernyataan pengurus Ahibah yang saya tidak tahu namanya, maka akan saya tampilkan dulu cuplikan videonya. Setelah itu baru kita bisa mengomentari berdasarkan apa yang disampaikan oleh penceramah pengurus Ahibah tadi. Penonton bisa simak video yang akan tayang berikut ini. Mari kita betul-betul berjuang untuk menguatkan perjuangan di Ahibah ini. Niatnya yang pertama, kata Ustadz Hasan itu ialah untuk membahagiakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi 15 tahun atau 20 tahun terakhir ini memang ada sedikit kelemahan-kelemahan dalam menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini bukan saya yang mengatakan, ini yang mengatakan ketua umumnya, bahwasanya di 15 tahun 20 tahun kurun terakhir ini memang Nahdlatul Ulama itu ada kelemahan yang inilah yang saat ini kita bantu untuk mengisi dalam Ahibah ini. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus mengikuti yang telah dilakukan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi tidak ada alasan kita itu umur ya. Karena saat itu, saat pendirian NU pun itu Mbah Hasyim Asy'ari umur kenapa? Umur 55, umur 55 itu Mbah Hasyim. Sedangkan Syekhona Khalil saat itu yang wafat 2 tahun, setahun sebelum pembentukan NU, itu umurnya sudah 104. Itu masih memikirkan umat, masih memikirkan untuk perjuangan. Yang muda itu kayak As'ad Samsul Arifin itu masih umur 29. Jadi umur ini kita mungkin sudah ada yang sepuh, mungkin ada yang muda-muda, memang bukan alasan untuk kita lemah dalam memperjuangkan agama kita. Jadi kita pelajari ya tentang bagaimana sirah, bagaimana perjuangan-perjuangan ulama Nahdlatul Ulama, bagaimana perjuangan Wali Songo, yang itu sebenarnya adalah gambaran perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dari situ mari kita semangat. Monggo bapak-bapak simpun sepuh, nopo malih sing tasih nem-nem, monggo. Kita nanti kalau sudah ada kegiatan yang memang sudah dipakemkan oleh DPP, DPC, dan DPD, mari kita betul-betul berjuang untuk menguatkan perjuangan di Ahibah ini. Niatnya yang pertama, kata Ustadz Hasan itu ialah untuk membahagiakan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang utama ya, karena beliau, saya tadi melihat ada sebuah VT ya, ini yang menurut tadi saya tuh inspirator saya adalah beliau
Al Ustadz Alim. Beliau mengatakan dalam fikihnya itu kapsennya begini, ahibba bukan hanya membentengi, bukan hanya menjaga ulama dan habaib, tapi menjaga akidah umat Islam. Leres ngoten nggih, Ustaz nggih. Nah, dari video yang baru saja kita saksikan, di situ disebutkan bahwa kegiatan-kegiatan yang ada dalam organisasi Ahibah itu semata-mata untuk membahagiakan Rasulullah. Apakah Rasulullah itu yakin bahagia dengan kegiatan-kegiatan yang ada di organisasi Ahibah? Lah, ini yang menjadi pertanyaan saya. Seakan-akan bahwa kegiatan Ahibah itu adalah kegiatan yang sejalan dengan ajaran Rasul. Padahal belum tentu. Tujuan berdirinya Ahibah untuk apa? Sementara Rasulullah itu semata-mata membawa risalah Allah, dan dakwah semata-mata membawa risalah Allah. Ini sudah jaminan benar. Nah, ketika kemudian Ahibah, di situ kegiatan-kegiatan yang ada dalam Ahibah itu disebut sebagai membahagiakan Rasulullah. Yang saya tanyakan, apakah kegiatan Ahibah itu pasti sejalan dengan Rasulullah, sehingga dengan melihat kegiatan yang ada di Ahibah, Rasulullah jaminan bahagia. Itu satu. Kemudian yang kedua, disebutkan bahwa berdirinya Ahibah itu semata-mata untuk membentengi para ulama dan juga wali songo, serta menguatkan akidah Islam yang saat ini melemah. Yang saya tanyakan, akidah Islam yang melemahkan itu siapa? Bukankah yang melemahkan akidah Islam itu orang Balawi itu sendiri? Dongeng-dongeng hurufat bertebaran dalam kitab-kitab Balawi justru menghancurkan akidah Islam yang semestinya. Yai Muhyiddin, Ustadz Muhyiddin, dan Muhyiddin yang bukan Ustadz atau yang bukan Kiai. Maka apakah kalian tidak pernah mendengar dongeng-dongeng hurufat terkait fakih muqaddam mi'raj sehari bisa 70 kali ma'ada batin bersama hewan ternaknya? Itu jelas mi'raj seperti mi'rajnya Rasulullah. Jika itu diyakini sebagai sebuah kebenaran, bukankah itu yang melemahkan akidah Islam? Maka saya sangat heran ketika Ahibah di situ aliansi pecinta Habib, sementara para Habiblah yang melemahkan akidah Islam. Nah, kok dibela dan disebutkan justru menguatkan akidah Islam? Akidah Islam yang mana yang dikuatkan? Kan menjadi pertanyaan yang tak ada jawabannya. Kemudian Abdullah Al-Haddad mengatakan mi'raj seperti mi'rajnya Rasulullah, dadanya dibelah seperti dibelahnya dada Rasulullah. Jika itu diyakini, bukankah itu yang melemahkan akidah? Dan itu juga Habib yang ngomong. Kemudian yang kemarin saya bahas, Habib Abu Bakar bin Salim. Barang siapa yang menziarahi saya, baik masa saya masih hidup atau saya sudah meninggal, maka saya jamin masuk surga. Kemudian barang siapa yang mendengar nama saya disebut dalam suatu majelis, maka saya jamin orang tersebut masuk surga. Barang siapa yang cukup melihat saya, maka saya jamin masuk surga, tak pandang apakah agamanya Islam atau bukan. Kemudian barang siapa yang melihat orang yang melihat saya, maka saya juga jamin masuk surga. Itu adalah pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim. Dan jika itu diyakini, justru itulah yang melemahkan akidah Islam. Karena pernyataan semacam itu tidak dibarengi dengan nas Al-Quran ataupun hadis yang bisa membenarkan pernyataan Habib Abu Bakar bin Salim. Maka sekali lagi, ketika berdirinya Ahibah dalam rangka membentengi ulama dan juga wali songo, sekaligus menguatkan akidah Islam yang sudah melemah, itu framing, menurut saya framing. Nah, yang melemahkan akidah Islam itu orang-orang Ba'alawi sendiri kok.
Yang melemahkan akidah Islam itu adalah orang yang mendirikan ahibah kok. Maka jangan framing. Berdirinya ahibah, kalau menurut pencermatan saya ya semata-mata untuk menandingi berdirinya PWILS. Karena dengan berdirinya PWILS, maka masyarakat tercerahkan, masyarakat menjadi paham bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah. Nah, dengan masyarakat itu cerdas, dengan masyarakat itu paham bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, maka harga jual orang Ba'alawi yang dulu elit, yang dulu dihormati, yang dulu disanjung, yang dulu dicium tangannya, para kiai rela ngesot di hadapan para kabir Ba'alawi, maka lambat laun akan hilang. Kepercayaan pribumi ini lambat laun akan hilang, mulai terkikis. Nah, disitulah muncul ahibah. Ya lumayan, dengan berdirinya ahibah paling tidak kan bisa menjaring para muhibin kolot yang sampai saat ini belum terserahkan. Nah, di situ para muhibin kolot itu diberi tugas untuk mengembar-gemborkan, untuk mengembalikan citra Ba'alawi, bahwa Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah. Lumayan untuk iklan. Jadi lagi-lagi Ba'alawi itu triknya dari dulu hingga sekarang selalu memakai tangan orang lain untuk keuntungannya pribadi. Maka saya justru menilai orang pribumi yang masih menjadi kaki tangannya Ba'alawi ini saya anggap bodoh. Yang punya tujuan itu adalah Ba'alawi. Tetapi kenapa pribumi yang harus mati-matian menggembar-gemborkan bahwa Ba'alawi keturunan Rasulullah? Itu bodoh pribumi. Maka keluguan pribumi, kehusnudonan pribumi mulai saat ini saya harap akhiri. Karena jika tidak diakhiri, terus-terusan kita ini akan dimanfaatkan oleh orang-orang yang punya kepentingan, oleh orang-orang yang berakal licik. Kita ini pribumi loh, pemilik NKRI. Kenapa harus kalah sih dengan pendatang? Justru kita dipakai sebagai kaki tangan mereka. Itu loh yang pengen saya cerahkan kepada masyarakat. Sekali lagi, ahibah berdiri untuk menandingi berdirinya PWILS. Dan slogan ahibah untuk membentengi ulama dan wali songo, untuk membentengi ulama, habaib, serta wali songo, dan juga menguatkan akidah Islam yang saat ini melemah itu hoax. Untuk melindungi Ba'alawi iya. Kalau untuk melindungi ulama ya saya pikir-pikir untuk percaya, karena track recordnya kan dari dulu Ba'alawi suka menghina ulama pribumi. Ya waktu sekarang aja tidak berani mencemooh ulama pribumi karena kartunya sudah kebongkar berkat Kiai Haji Maduddin Usman Al-Bantani. Dulu ulama pribumi kan disebut pengawalnya habaib, sealim apapun pengawal, ya kan? Itu loh. Kemudian slogan menguatkan akidah Islam. Ini saya ketawa, jujur saya ketawa. Karena yang merusak akidah Islam itu orang Ba'alawi, tetapi orang Ba'alawi membuat organisasi yang slogannya untuk menguatkan akidah Islam. Yang melemahkan akidah Islam ya Ba'alawi. Ba'alawi membuat organisasi yang katanya tujuannya menguatkan akidah Islam. Nah ini kan nggak sinkron, nggak sinkron. Dongeng-dongeng khurafat itu yang ditulis oleh Gus Aziz Jazuli dan Kiai Haji KRT Nur Ihya baru memuat 455 dongeng khurafat dan diambil dari berbagai kitab-kitab Ba'alawi. Itu nyata sesatnya, itu nyata khurafatnya. Bukankah itu yang melemahkan ajaran Islam yang semestinya? Dari mana? Ya dari Ba'alawi. Ya orang yang melemahkan akidah Islam Ba'alawi kok kemudian membuat organisasi yang katanya menguatkan akidah Islam. Nah ini kan kebalik, jungkir balik. Jadi ini saja komentar saya terkait ceramah dari salah satu ustadz atau kiai mukibin tadi, bahwa
pernyataan semacam itu adalah pernyataan yang tidak tepat. Pernyataan untuk menutupi tujuan aslinya berdirinya Ahiba. Ya, Ahiba itu ya diantaranya ya untuk melindungi Muhyiddin Habib Lutfi bin Yahya secara khusus. Ya, secara umum ya untuk melindungi para para Muhyiddin Habib secara umum yang ada di seluruh Indonesia. Agar apa? Ya agar tidak oleng, agar tidak keluar dari status Muhyiddinnya. Ya, dicengkeram dengan erat sehingga tidak bisa lepas lagi dari kemuhibinannya. Itu saja tujuannya Ahiba diberdirikan itu. Jangan kemudian mengframing Ahiba berdiri untuk melindungi atau membentengi ulama dan juga Wali Songo. Itu untuk membentengi Habib. Yang jelas untuk membentengi Habib, untuk membalikan citra Habaib yang saat ini sudah terjun bebas, tidak ada harganya di mata pribumi karena ternyata nasab palsu yang hanya ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasul. Itu saja komentar saya terkait ceramah dari Ustadz atau Kiai Muhyiddin tadi. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.